Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Perkenalkan, saya Novita Lestari dari SD Negeri 1 Sangge. Saya Selamat Arif Budianto dari SD Negeri Kauman. Saya Bagus Saputro dari SMA Negeri 1 Karanggede. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Bagus. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Alhamdulillah. Saya lihat nanti Pak Arif mau melakukan coaching, ya? Iya, saya mau coaching bersama Ibu Novita. Gitu Pak. Oh, gitu. Jadi nanti melaksanakan coaching dengan Bu Novita, ya? Iya. Bagus sekali. Gini Pak Arif, ya, sebelum kita mengajukan kegiatan coaching nanti Pak Arif, kita coba diskusi dulu ya Pak Arif, untuk pelaksanaan coaching nanti akan seperti apa, seperti itu. Siap. Nah, ada beberapa yang perlu saya sampaikan Pak Arif, terutama dari rubrik penilaian di sini ya. Nah, jadi nanti kita gunakan sebagai evaluasi kita untuk tindak lanjut nanti setelah pasca supervisi, seperti itu Pak Arif. Nah, jadi sudah Pak Arif ketahui bahwa rubrik penilaian coaching kita hari ini itu meliputi beberapa hal Pak Arif. Yang pertama yaitu apakah coaching yang dilaksanakan oleh Pak Arif itu sudah sesuai dengan alur theta ya Pak Arif. Oke, yang kedua, bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, yang ketiga yaitu bagaimana coach menanggapi atau coaching menanggapi pertanyaan dari coachnya. Itu. Yang keempat itu selama proses coaching berlanjut itu kira-kira Pak Arif itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Ya, ada beberapa Pak Arif. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Seperti itu Pak Arif. Oke, apakah Pak Arif setuju dengan rubrik penilaian seperti itu? Siap, setuju Pak Bagus. Oke. Baik Pak Arif, sebelum kita lanjutkan ke proses coaching, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Pak Arif ya. Oke. Pertanyaannya yang pertama Pak Arif ya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini Pak? Untuk coaching kali ini yang akan saya kembangkan adalah tentang mendengarkan aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Pak Bagus. Oke, jadi kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Arif untuk coaching kali ini adalah mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Oke Pak Arif, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira Pak Arif, dari beberapa kompetensi yang sudah disampaikan Pak Arif tadi, yaitu kompetensi yang mana yang secara spesifik akan Pak Arif kembangkan dalam melakukan coach kali ini? Secara spesifik yang akan saya kembangkan itu yang mendengarkan aktif. Oke, boleh Pak Arif ya, mendengarkan aktif gitu ya. Nah, selanjutnya Pak Arif, indikator seperti apa yang akan Pak Arif inginkan dalam coaching kali ini? Yang saya inginkan adalah coach bisa menyampaikan permasalahan dan bisa menemukan solusinya. Itu Pak. Oke, seperti itu ya Pak Arif ya. Jadi mungkin itu saja Pak Arif yang bisa saya buat awalan coaching ini ya, saya sampaikan seperti itu. Nah, mungkin itu gambaran nanti ke depan untuk coaching Pak Arif selanjutnya. Seperti itu Pak Arif ya. Mungkin itu saja Pak Arif yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti coachingnya itu bisa berjalan dengan lancar dan dapat menemukan apapun solusi dari masalah dari si coach itu sendiri. Iya. Baik Pak Arif, terima kasih. Selamat melaksanakan coaching hari ini. Iya, terima kasih juga Pak Bagus. Oke.
Selamat pagi Bu Novita. Selamat pagi Pak Arif. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Pak Arif bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, yang penting sehat nih Ibu. Iya Pak. Saya melihat sepertinya Ibu sedang ada yang dipikirkan. Betul gitu Bu? Iya Pak, sebenarnya saya itu sedang ada kegalauan Pak. Ada yang saya pikirkan, makanya saya datang ke sini pengen menuntaskan, mencari solusi. Saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Arif agar nanti saya dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan saya Pak. Selanjutnya mungkin ada yang bisa saya bantu begitu? Ya Pak, tentu saja saya bertujuan berbincang dengan Bapak agar nantinya setelah kita berbincang ini Pak, saya nanti menemukan solusi atas permasalahan saya, begitu Pak. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan, kira-kira apa yang Ibu inginkan dari percakapan ini? Yang saya inginkan nanti ini Pak, saya nanti setelah saya bicarakan semua keluh kesah saya ke Bapak, nanti kan saya ini bisa menemukan strategi, cara-cara, langkah-langkah yang nantinya akan saya lakukan dalam menyelesaikan permasalahan saya itu Pak. Masalah apa yang Ibu hadapi saat ini? Iya Pak, begini Pak, yang saya hadapi saat ini, saya kan mengajar kelas 4 ya Pak. Nah, murid-murid saya di kelas itu cenderung pasif Pak. Jadi mereka itu kurang sekali terlibat dalam pembelajaran. Misalkan ya Pak, saya itu menanyakan pertanyaan pemantik begitu ya Pak, tanya jawab, mereka hanya diam. Kalau pada saat mengerjakan tugas, apabila mereka itu mengalami kesulitan ya Pak, mereka itu kok tidak greget seperti itu Pak, bertanya kepada saya. Ya hanya kebanyakan itu saya yang ceramah, yang memberikan tugas begitu Pak. Jadi saya itu kan bagaimana ya Pak, sebagai guru itu bingung. Jadi kelas itu kok tidak aktif, sepertinya pembelajaran itu tidak interaktif begitu Pak. Begitu yang saya rasakan Pak. Iya. Jadi Ibu ini sedang memikirkan pembelajarannya muridnya itu kurang aktif, begitu ya Bu? Betul. Di kelas Ibu kurang aktif dalam pembelajaran berdasarkan pengamatan Ibu, kemudian kira-kira kalau dinilai ya Bu, itu dalam nilai berapa ya, jika nilai itu 0 sampai 10, kemudian 0 itu adalah yang paling rendah, kemudian 10-nya itu yang paling tinggi, begitu Bu? Kalau saya amati ya Pak, jadi kalau di skala itu pembelajaran yang saya lakukan itu baru 3 Pak skalanya. Ya karena benar-benar saya itu merasa saya sendiri yang terlibat dalam pembelajaran Pak. Mereka itu sebenarnya tidak ramai Pak, tidak gojek sendiri, tidak, cuma mereka itu hanya diam, memperhatikan, mengerjakan seperti itu. Jadi tidak ada komunikasi dua arah gitulah Pak. Gitu. Jadi hanya 5 skalanya. Nah, dari pembicaraan ini, dari obrolan ini, Ibu sekarang pada posisi angka 3. Nah, dari hasil setelah kita ngobrol, di angka berapa Ibu inginkan? Sebenarnya 7 atau 8 sudah cukup Pak. Iya sudah cukup, karena saya benar-benar menginginkan sekali, mendambakan sekali murid saya itu memberikan respon positif, terlibat aktif saat saya mengajar gitu Pak. Ke angka 7. Kemudian untuk mencapai itu, adakah usaha dari Ibu ataupun strategi untuk mencapainya? Jadi begini ya Pak, saya itu berpikir sekolahan saya itu kan terbilang sekolah dasar yang sarprasnya sudah memadai dalam IT-nya Pak. Ada laptop, ada Chromebook, ada LCD, proyektor, speaker pun sudah ada Pak. Jaringan WiFi pun sudah ada Pak.
Nah, saya itu berpikir apakah saya memanfaatkan IT itu sebagai media saya, begitu Pak. Kemudian saya juga berpikir begini Pak, metode yang saya rancang selama ini kan hanya ceramah, penugasan, jadi monoton saja Pak. Saya akan belajar mencari metode-metode yang interaktif Pak, seperti nanti diskusi. Jadi nanti anak itu kan kalau terbiasa bicara dengan teman-teman satu kelompoknya itu kan mereka terbiasa berbicara, berani mengungkapkan pendapat. Kemudian penilaiannya pun mungkin sesekali saya ajari presentasi begitu ya Pak, biar berani begitu. Itu yang masih ada di benak saya seperti itu Pak, usaha-usahanya. Iya, bagus sekali. Sekolahnya maju, sarprasnya juga banyak, IT-nya. Kemudian Ibu punya strategi dalam pembelajaran akan memanfaatkan IT yang ada, sehingga supaya tadi dalam pembelajaran siswanya itu lebih aktif, tidak pasif lagi. Nah, sekarang dari strategi Ibu tadi, kapan akan dilaksanakan? Ya ini Pak, dari strategi itu ya secepatnya Pak, karena ini kan sudah hampir mau masuk tahun ajaran baru, jadi saya prepare dulu secepatnya, saya rancang dulu perencanaan yang benar-benar terkoordinasi dengan baik dulu Pak, sehingga pembelajaran itu tidak tiba-tiba saya mengajar begitu saja, saya persiapkan dulu. Jadi saya dari sekarang saya akan persiapkan. Oke, ya bagus sekali. Ibu dalam melaksanakan strategi akan segera dilaksanakan di awal tahun pelajaran ini. Nah, untuk selanjutnya apa ini komitmen dari Ibu Novita supaya strategi Ibu bisa berjalan dengan baik dan siswa pembelajarannya juga bisa lebih aktif? Apa itu? Komitmen saya Pak, dari strategi yang sudah saya rancang tadi, yaitu saya berkomitmen menjadi guru pembelajar Pak. Jadi begini, saya itu tidak malas, intinya saya itu terus belajar, mencari referensi-referensi, metode, media yang dapat digunakan untuk mengaktifkan siswa begitu Pak. Jadi kalau bervariasi medianya, metodenya, itu kan anak tidak bosan gitu Pak, berbeda-beda, anak pasti kan akan tertarik gitu Pak. Baik Bu Novita sudah menceritakan kebingungannya, kemudian sudah memperoleh solusi ataupun strategi untuk kedepannya. Berhubung waktu kita juga terbatas Bu Novita, saya juga akan melaksanakan tugas yang lain, atau mungkin masih ada yang perlu disampaikan Bu Novita? Sudah Bapak, sudah cukup, saya sudah merasa lega, saya sudah menemukan solusinya begitu. Jadi tadi saya merasa kebingungan, saya merasa galau, sekarang sudah terpecahkan begitu Pak. Terima kasih sudah Sama-sama. membantu saya mencari solusi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bedu. Iya, ketemu lagi Pak Arif Ya, ya. ya. Oke. Gimana tadi coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian Bu Novita juga sudah bisa menyampaikan apa yang ada di dalam permasalahannya, kemudian juga bisa menemukan solusinya. Gitu, Pak Bedu. Oke, baik ya Pak Arif ya. Tadi sudah melaksanakan coaching dan saya lihat itu seru sekali juga. Nah, seperti itu. Nah, ini Pak Arif, sebelum kita tutup ya ini ya sesi ini, kita ngobrol lagi nih Pak Arif tentang apa yang sudah Pak Arif lakukan tadi sebagai kegiatan pasca observasi Pak Arif. Oke, izinkan saya bertanya lagi Pak ya. Dalam beberapa pertanyaan aja. Ya. Nah, dari kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, apakah yang sudah Bapak lakukan dalam coaching terkait pencapaian indikator yang sudah ditentukan di awal tadi Pak? Saya sebagai coach bisa mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian coach juga bisa mengalir dari jawaban-jawaban sehingga bisa nyaman menemukan solusinya begitu Pak. Oke, keren
keren sekali Pak Arif ya. Nah, jadi indikatornya tadi adalah bagaimana Pak Arif untuk mendengarkan aktif ya, Iya. untuk menemukan solusinya. Ya. Baik Pak Arif, saya kira juga tadi itu Pak Arif juga sudah melaksanakan prinsip coaching dengan baik, yaitu keterampilan coaching atau kompetensi coaching dengan baik, yaitu mendengarkan aktif. Ya. Dari catatan saya, yaitu Pak Arif sudah melakukan fokus kepada coachingnya ya selama coaching, terus sudah mencatat ide-ide atau hal-hal yang disampaikan coach juga, terus menanyakan beberapa pertanyaan bobot juga, dan nggak kalah penting adalah tenang Pak ya dalam melaksanakan coaching itu sendiri. Nah, selain itu Pak Arif, saya juga amati Pak Arif tadi itu juga sudah melaksanakan coaching dengan menerapkan alur tirta Pak ya, sudah baik sekali. Nah, selain itu Bapak juga sudah menerapkan beberapa keterampilan coaching. Di situ ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif tadi ya sebagai kompetensi intinya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, saya juga terkesima juga tadi dari Pak Arif menyampaikan beberapa pertanyaan itu, akhirnya muncul juga solusi dari permasalahan apa yang disampaikan oleh coaching itu sendiri. Nah, semoga nanti bisa dilaksanakan oleh coaching dan mengatasi permasalahan coaching selama ini. Seperti itu Pak Arif ya. Nah, sebelum kita akhiri Pak Arif, ada satu pertanyaan lagi Pak Arif ya. Nah, ini kan kita harapkan kan kegiatan ini kan berkesinambungan ya, seperti itu. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang hendak Pak Arif kembangkan dalam proses coaching yang sudah dilakukan atau yang akan dikembangkan nanti? Untuk rencana ke depan supaya kegiatan coaching bisa berjalan baik, lebih mantap, dan berdampak pada rekan kerja, yang perlu saya kembangkan lagi adalah tentang bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi banyak latihan-latihan gitu Pak. Oke Pak Arif, keren sekali untuk penyampaian kompetensi apa yang dikembangkan untuk coaching selanjutnya, dan semoga ya nanti kedepannya coaching selanjutnya itu akan lebih baik lagi dan semakin meningkat seperti itu. Mungkin itu saja Pak Arif ya, kegiatan observasi hari ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi Pak Arif. Terima kasih. Ya, selamat siang.